warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lidati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dengan berbagai macam karunia. Lalu kemudian salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan kita diberikannya hidayah kita dan taufik untuk hadir di dalam majelis yang mana majelis ini isinya untuk merayakan kekasih terindah Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para anak cucu beliau, kepada para sahabat, istri dan setiap orang yang ikut turut memperjuangkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang sama-sama kita muliakan dan hormati para keturunan Nabi, para syaraif, para habaib, para syarifah yang mungkin ada di antara kita, yang mungkin kami tidak bisa sebutkan nama beliau satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keturunan Nabi dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan mereka. Lalu kemudian yang sama-sama kita muliakan dan hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para panitia pelaksana maulid besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu di antaranya adalah Bapak Muslim, yang mana kalau kita kenal Sidin ini gondrong, bukan sembarang gondrong. Kalau orang gondrong biasanya identik dengan yang negatif, tapi Sidin ini menjadi contoh bagi kita bahwasanya gondrong itu adalah sunnah Nabi. Tapi Nabi. Kenapa? Karena Imam Haddad, bahkan di akhir umur Imam Haddad itu Habib Abdullah bin Abdul Haddad itu termasuk orang yang paling getol mengumpati sunnah Nabi. Nah, salah satu sunnah Nabi yang belum pernah beliau kerjakan adalah memanjangkan rambut sampai ke bawah daripada telinga. Maka ketika itu pernah ditanya, Habib, kenapa pian ini belum mengerjakan sunnah Nabi, yaitu memanjangkan rambut? Lalu kemudian Imam Haddad dia, rupanya ketika beliau wafat, dalam keadaan wafat itu beliau sudah memanjangkan rambut beliau sampai sini. Jadi beliau memanjangkan rambut beliau itu di akhir umur. Alhamdulillah di belakang kita ini Bapak Muslim sudah mengamalkan sunnah Nabi itu. Mudah-mudahan Sidin bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Banyak ayolah, ada yang 1, 2, 3, 4 tuh apa tuh? Sunnah apa itu? Banyak. Jadi kan 1, 2, 3, 4 ini bukan istri lah, bersedekah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sunnahnya 5 kali. Jangan salah kaprah. Alhamdulillah. Jadi intinya kita belajar bahwa Sidin ini menyontohkan kepada kita. Kadang-kadang kita kadang melihat orang dan menilai orang dari penampilan. Banyak orang yang penampilannya kelihatannya negatif, tapi pada aslinya mereka ini adalah orang-orang yang memberikan dampak positif. Mungkin kita ambil sedikit contoh sebelum kita mulai berbicara tentang Nabi Muhammad. Kita ambil cerita bahwasanya ada di zaman Nabi ada seorang yang datang membawa pengikut. Ketika itu Nabi di Madinah bersama para sahabat. Nabi dan para sahabat duduk bersama. Lalu kemudian datang seorang laki-laki yang rupawan, bajunya luar biasa rapi. Lalu kemudian ada pengikutnya di belakang, kayak orang-orang juga bajudan. Datang di hadapan Nabi dan para sahabat. Ujar Nabi, ma ra'yukum? Kira-kira apa pendapat kalian terhadap Amir Rajul Anzakar Rajul Jamil? Apa pendapat kalian kira-kira tentang laki-laki itu? Ujar para sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya laki-laki itu seandainya datang ke rumah orang untuk melamar anak orang, pastinya diterima pasti. Kenapa? Karena pengaruhnya luar biasa, kewibawaannya luar biasa. Dan bahkan ujar para sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya nyoba pandirannya didengar. Artinya ini memiliki pengaruh nih, orang yang dipandang.
Oke aja Nabi. Setelah beberapa masa, lalu kemudian ada datang seorang laki-laki sendiri dalam keadaan baju compang-camping, badan berdebu. Lalu kemudian ujar Nabi, "Ma ra'yukum an dzakar?" Ujar Nabi, "Apa kira-kira pendapat kalian tentang laki-laki itu?" Ujar para sahabat, "Ya Rasulullah, tuh kasihan di depan laki-laki itu. Kalau seandainya laki-laki itu datang ke rumah seseorang, pasti orang itu menolak untuk menikahkan anaknya kepada orang itu. Kasihan berarti. Bahkan ujar para sahabat, kalau seandainya ia berbicara, orang tidak akan peduli dengan bicaranya." Sudah timbul nilai daripada mereka sahabat sempat menilai daripada segi yang bahaya. Lalu kemudian ujar Nabi berkata, "Ketahuilah ya Nabi, ketahuilah, satu orang yang compang-camping itu lebih baik di sisi Allah daripada orang yang memiliki kewibawaan dan pengaruh itu, walaupun orang yang memiliki pengaruh itu mengisi bumi semuanya. Misalnya 1 miliar di dunia, 99999 berapa kali 9 itu isinya laki-laki yang berpengaruh itu dibanding satu orang yang bajunya compang-camping itu, maka ujar Nabi, orang yang baju compang-camping itu lebih baik di sisi Allah daripada orang yang pertama tadi." Ini artinya Nabi menunjukkan kepada para sahabat bahwasanya ketika kita memandang seseorang, kadang-kadang kita tidak bisa melihat dari cover dan judge book by covernya. Jangan nilai buku daripada sampulnya. Nah, salah satunya kita melihat pada malam ini Bapak Muslim, kelihatannya kan kalau seandainya si Jengkar kopi baju hebat sampai orang ini preman aja. Tapi rupanya ketika Sidin datang, bisa menunjukkan kepada kita, rupanya Sidin ketua panitia, ketua panitia pelaksanaan Nabi Muhammad. Ayo, ini memberikan kita contoh. Nah, kadang-kadang kita terlalu menilai seperti itu. Melihat orang kadang-kadang datang ke masjid dalam keadaan kasihan sendal selawar sampai sini aja, baju kasihan riga. Lalu kemudian kita melihat, lagi. Kadang-kadang orang laki-laki yang seperti itu ketika berdoa mengangkat tangan, Allah kabulkan doanya. Banyak kan di antara kita, bahkan ketika orang pernah sekolah dulu di Jawa. Ini kita berkisah sedikit dulu lah sebelum kita mulai cerita tentang Nabi Muhammad. Ada ketika ulun belajar atau sekolah di Jawa, ulun pernah bertamu lawan orang tua. Pertama ulun yang kan orang tua. Si Dini itu berbaju muslim, bersarung berbaju muslim pokoknya. Tapi kelihatan baju muslim lusuh pasti. Nang kada besi trika nang gitu. Sarung seadanya nang murah-murah. Nang sarung madi murah atau sarung sama Linda, Sutra sama Linda. Yang harga 50 ribuan pembelian, makan 50 ribu pembelian. Nah, sini itu makanya sarung nang itu modelnya. Lalu kemudian kopiah biasa, kami menyangka bahwasanya si Din ini adalah orang yang membantu pondok, maksudnya orang yang membersih pondok. Rupanya apa? Rupanya pas kami pertama kali masuk kelas, rupanya si Din ini adalah guru pelajaran sejarah Nabi. Kadang-kadang kita aja. Rupanya kayak itu. Banyak di antara ulama-ulama di Jawa yang mereka itu berpakaian seperti biasa. Ketika itu baru kami menilai, rupanya kita ini kadang mau menilai seseorang dari penampilan. Kadang-kadang orang yang berpakaian diri kalah afdol dibanding orang yang duduk di belakang menyimak. Kenapa? Karena bisa jadi Allah memandang kita ini diberikan rahmat karena sebab ada orang-orang yang ikhlas di antara kita. Lalu mungkin orang bukan dia tahu itu ikhlas kadang-kadang ikhlas atau kadangnya. Tapi bisa jadi yang di belakang, yang dibunju-bunju, yang datang kasihan berpaksaan datang ke sini. Kadang-kadang ada yang berjalan kaki, kadang-kadang bensin itu pun sudah sampai paling bawah dah namanya tulisannya. Saking negasiannya, tapi rupanya kita ini mendapatkan rahmat berkat sebab orang-orang yang hadir seperti itu. Makanya dia Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengumpamakan perkumpulan majlis yang seperti ini adalah ketika kejadian Nabi di perang Tabuk. Ketika Nabi perang Tabuk, itu perbekalan ini belum lagi kita bahas tentang Nabi. Belum, padahal hendak semat aja benar. Cuman kalau seandainya agak lama sedikit, belum minta itu benar-benar. Ini kan apa-apa lah. Kan kita berkisah tentang Nabi Muhammad juga. Daripada kita berlawas-lawas menggibah orang, baik lawas-lawas berkisah tentang Nabi Muhammad. Tapi sebelum itu kita akan mengulang sedikit. Ketika itu di perang Tabuk, Nabi kan ketika itu perang Tabuk, berperang. Perjalanan ke perang Tabuk itu lumayan jauh. Dan saat itu sedang musim kemarau. Maka ketika itu para sahabat kan membawa perbekalan makanan, pasukan ini membawa bekal makanan. Sampai di Tabuk, rupanya perbekalan makanan itu sudah mulai menipis. Yang kalau dihitung-hitung kadang mungkin cukup sampai boleh ke Madinah.
Maka sahabat melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah nih kayak apa kira-kira nih? Maka ujar Rasulullah, ayo sini kumpul bertanya sahabat. Akhirnya dikumpulkan sahabat, lalu kemudian Nabi menyeru, siapa di antara kalian sahabat yang masih memiliki simpanan makanan sendiri, kumpulkan ke sini semua. Maka sahabat mereka masing-masing mengambil makanan mereka. Ada yang membawa luar biasa ada yang membawa sekarung misalnya, ada yang membawa setengah karung, ada yang membawa seperempat karung isinya gandum dan yang lain-lain. Dibawa itu dikumpulkan di tengah-tengah bersama Nabi. Dikumpulkan semua perbekalan, lalu kemudian Nabi mendoakan dan masukkan tangan beliau ke tengah-tengah karung. Dikumpulkan makanan, dimasukkan tangan Nabi ke dalam karung-karung itu, lalu kemudian Nabi katakan, ambil makanan kalian masing-masing. Ambil mereka, cuman ambilnya itu dengan kadar masing-masing. Ambil satu porsi sampai selesai perang Tabuk dan pulang ke Madinah. Sisa makanan itu masih bersisa. Dan ujar Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, perkumpulan majelis yang sahabat itu adalah seperti perang Tabuk. Itu artinya apa? Kita ini kadang-kadang ada yang datang membawa dosa, ada datang yang membawa dalam keadaan dosa ini luar biasa banyak, ada yang dosanya sedikit, ada yang pahalanya banyak, ada yang pahalanya sedikit, dan segala macam terkumpul kita dalam sini untuk merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad. Maka ujar Imam Ali Muhammad al-Habsyi, maka Allah akan meratakan di antara semua majelis ini, semua mendapatkan rahmat daripada Allah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah. Jadi akan terbagi rata, ujar Imam Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Makanya kita perlu kumpul yang seperti ini. Kalau kita berwirid atau bersembahyang sekarang, kadang-kadang kita menemukan diri kita dalam keadaan kurang. Ada riya lah, ada ujub lah, ada perasaan bangga lah. Ketika kita datang ke majelis yang seperti ini, maka ketika itu kita berharap dengan banyaknya orang. Ini kan lebih 40 nih. Jelas sudah. Yang ujar Nabi apa? Majtama'a qaumun, apa majtama'a arba'una min ummati illa wa fihi wali. Tidak akan berkumpul di antara umatku itu 40 orang kecuali di antara mereka ada yang wali. Nah, kita berkumpul seperti ini. Tujuannya apa? Supaya kita dapat terbagi rahmatnya. Ibarat kita dosa banyak, datang ke majelis yang sama, terkumpul dengan orang soleh, akhirnya kita dihapus dosa dan diratakan rahmat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan kita pulang daripada majelis yang seperti membawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mulai pembahasan tentang Nabi kita Muhammad. Ini gara-gara Bapak Muslim. Ini kita panjang. Luar biasa sejujurnya. Mana sih? Mana Bapak Muslim? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah urusan beliau dan setiap orang ikut membantu dalam pelaksanaan panitia pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan siapapun mereka membantu, mudah-mudahan Allah mempermudah urusan mereka. Mudah-mudahan Allah meridhai pekerjaan mereka. Mudah-mudahan Nabi bahagia dengan pekerjaan mereka. Dan mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan keberkahan daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ketika Allah mengumpulkan kita di dunia, Allah mengumpulkan kita di akhirat bersama para nabi dan para rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sedikit kita akan bahas tentang Nabi Muhammad. Beri ulun waktu mungkin sampai jam 10. Tapi kalau lewat belum berlalu dulu. Katanya sudah. Jadi ketika kita membahas tentang Nabi Muhammad, mungkin ini perayaan Maulid ini bukan yang pertama kali lah. Sudah mungkin ada yang 1000 kali, ada yang 100 kali yang tiap tahun merayakan Maulid Nabi. Ini Masjid Pur ini bahkan Nanggar ini pun kada pertama kali kan merayakan Maulid Nabi. Tahun semalam kan ada merayakan, tahun sebelumnya mungkin ada sebelum Covid atau di lain-lain, atau misalnya di antara gang-gang sini misalnya ada yang merayakan Maulid Nabi. Artinya di antara kita menghadiri majelis atau menghadiri Maulid Nabi ini bukan pertama kali, sudah ratusan kali, sudah ribuan kali, atau bahkan puluhan ribu kali. Cuman pertanyaannya timbul, apa yang bisa kita ambil daripada banyaknya kita duduk di dalam majelis yang seperti itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin." Ujar Allah, ini kalau misalnya pian paham makna Al-Qur'an itu untung banarnya. Makanya Imam Haddad mewanti-wanti ujar saja, kalau seandainya kalian itu membaca Al-Quran selembar tapi paham maknanya, lebih baik daripada membaca Al-Quran setengah Al-Quran tapi tidak paham maknanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami, kada untuk dibaca dan kada hanya untuk dihafal. Sekalipun bagus, sekalipun dapat pahala, cuman tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk dipahami. Nah, kalau seandainya pian paham Al-Quran itu isinya, maka pian termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena pian paham maksud yang Allah tujukan itu. Salah satunya adalah firman-Nya Allah, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ujar Allah, kami jadikan cerita
isi Al-Quran itu kalau seandainya pian teliti lagi, 1/4 atau 1/3 Al-Quran itu isinya adalah cerita. Ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Adam, ada cerita Nabi Sulaiman, ada cerita-cerita umat-umat terdahulu, ada cerita Ashabul Kahfi. Maka pian akan mendapati 1/4 atau 1/3 Al-Quran itu isinya membahas tentang cerita masa lalu. Maka Allah berfirman, dan kami jadikan cerita ini, entah itu cerita umat terdahulu atau cerita Nabi kita Muhammad dan para sahabat, ujar Allah apa? Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha, menjadi pelajaran bagi orang yang di zamannya. Oke, zaman. Lalu kemudian bagi pelajaran juga wa ma khalfaha, dan pelajaran bagi orang setelahnya. Nah, kita ini termasuk. Allah menceritakan cerita di dalam Al-Quran supaya kita bisa ambil pelajaran. Ada cerita Nabi Muhammad, ada cerita para sahabat. Itu dijadikan Allah di dalam Al-Quran supaya kita bisa mengambil pelajaran. Tapi ujar Allah muwati-wati wa mau'izatan lil muttaqin. Orang mungkin bisa mempelajari cerita Nabi Muhammad. Banyak di antara kita kenal dengan Nabi Muhammad, tahu nasab Nabi Muhammad, tahu Nabi dilahirkan di mana, tahu Nabi hijrah ke mana, meninggal tahun kapan, meninggal di mana, kita tahu nih. Banyak di antara kita tahu. Cuman pertanyaannya ujar Allah wa mau'izatan lil muttaqin. Tapi yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang bertakwa. Orang banyak kenal Nabi, orang banyak tahu tentang Nabi, bagaimana sifat Nabi, bagaimana keadaan Nabi. Tapi ujar Allah, orang yang bisa mengambil pelajaran daripada cerita Nabi adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, tinggal kita, apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Kalau kita orang yang bertakwa, maka ketika kita mendengar cerita Nabi, maka kita akan mengumpati itu, bukan sekedar tahu. Nah, supaya kita sama-sama introspeksi diri, jangan sampai ini maulid yang beberapa kali jalan, lalu kemudian hasilnya bulik sama. Kalau bisa bulik daripada aja sama seperti ini, membawa bekal untuk pulang. Baik, kita akan bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad ini adalah manusia yang istimewa. Bahkan dikatakan basyarun lakal basyar, manusia tapi lain dari manusia, lebih identik kepada para malaikat. Bahkan malaikat pun tidak sebanding dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad ini lebih afdal daripada semua makhluk, bahkan sekalipun malaikat. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, ketika Jibril membawa Nabi Muhammad, Jibril stop di salah satu langit dan Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad lebih afdal bahkan daripada malaikat Jibril sekali. Ketika kita membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad, kita akan temukan fakta-fakta menarik. Bahwasanya kelahiran Nabi kita Muhammad memang berbeda dibanding orang-orang biasa. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang kelahiran Nabi Muhammad, supaya kita sama-sama tahu, kadang-kadang kita ini terlalu fokus mengetahui tentang Nabi Muhammad, tapi lupa orang-orang di atas Nabi Muhammad seperti ayah Nabi, kakek Nabi, nenek Nabi, dan yang lain-lain. Bahkan kalau seandainya lu bertakun nih kira-kira, ada di antara pian tahu nama nenek Nabi? Ada kira-kira pian? Kalau kita kan kakek Nabi hafal aja. Tapi ada yang kira-kira menyadari siapa nama nenek Nabi? Kalau kita kan nenek kita kan hafal nih. Ya Allah. Nah, kira-kira nenek Nabi siapa ya? Nenek Nabi ini banyak orang nggak tahu nama nenek Nabi ini adalah Fatimah. Nah, kan banyak kita nggak tahu. Artinya kadang-kadang kita terlalu asik dengan dunia sampai melupakan Nabi dan keluarga Nabi. Padahal ujar Nabi apa? La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah seorang beriman dengan benar-benar iman sampai aku ini lebih dicintai daripada dirinya sendiri, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan semua makhluk yang lain. Kita terlalu fokus dengan kisah-kisah artis, apalagi masalah pilpres katanya. Asik kita buka TV bilang tiap hari update tuh pilpres tuh kayak apa tuh. Ibarat cawapres tuh belum lagi mau makan di TV kita tahu dah. Siapa dia calonnya, wakilnya, tahu dah kita. Padahal di TV belum ada lagi. Saking lajunya kita mencari info itu, tapi di sisi yang lain kita melupakan Nabi Muhammad. Asik kita dengan itu. Ketika ditakoni siapa nenek Nabi, terdiam kita. Nenek Nabi Muhammad ini adalah Fatimah. Lalu kemudian banyak orang juga tahu ketika mereka menyambat kakek Nabi siapa? Abdul Muthalib. Lalu ketika orang berdakwah siapa kakek Nabi, itu dia langsung. Siapa nama asli kakek Nabi, itu dia. Kenapa? Karena Abdul Muthalib ini adalah gelar. Siapa nama beliau asli?
Nama beliau asli adalah Syaibatul Hamdi, yaitu uban yang terpuji. Loh, kenapa dinamai dengan uban? Nah kan kadang-kadang kita tahu nih ceritanya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan uban yang terpuji adalah maksudnya ketika kakek Nabi Abdul Muttalib itu dilahirkan, ketika itu beliau didapati ada uban di kepala, dan orang-orang Arab melihat dan menyangka bahwa kalau seandainya bayi memiliki uban itu tandanya diberkahi. Makanya dikatakan Syaibatul Hamdi, uban yang terpuji. Nah kan ketika nama kakek pun kita kadang-kadang nama kakek Nabi pun kita kadang-kadang nggak tahu. Supaya kita sama-sama lebih mengenal Nabi. Bahkan kami pun, ulun sendiri pun, ulun memiliki tugas mewajibkan diri ulun untuk menghatamkan ada satu kitab yang ulun khatamkan di dalam bulan Maulid ini. Karena kami dulu di Hadramaut pernah dipesani oleh guru kami, kalau seandainya datang bulan Maulid, usahakan ikam baca tentang cerita Nabi setipis ini barang, supaya ketika bulan Maulid kita lebih kenal Nabi Muhammad. Setelah kalau seandainya lepas bulan Maulid, terserah anak baca apakah, baca novel atau baca komik, terserah aja. Minimal bulan Maulid kita baca tentang cerita Nabi barang, kitab segini, buku terjemahan kan banyak nih buku cerita Nabi, minimal segini gitu. Kalau ulun sudah ada, ulun memiliki kitab hatta lapas ru'yatan Nabi, tebalnya segini ulun baca, dan ulun berniat untuk menghatamkan itu sampai akhir Maulid ini, supaya kita lebih mengenal Nabi Muhammad. Bahkan ulun yang ketika membaca pun banyak ulun hanya tahu tentang Nabi Muhammad itu. Kenapa? Karena ketika kita mengenal seseorang, kita misalnya pian mengenal si fulan, ketika pian lebih mengenal si fulan, otomatis pian lebih mengenal kekurangannya. Tapi berbeda dengan Nabi kita Muhammad, semakin kenal kita dengan Nabi Muhammad, makin timbul kelebihan Nabi Muhammad. Kalau kita kalau pian berharap untuk di majelis yang seperti ini ya, waktu sejam 2 jam gitu ya udah benar. Tapi kalau buku ketika ada pian berduduk santai baca selembar kan sambung lagi. Akhirnya sebulanan bahkan lebih banyak bisa diambil daripada pian duduk di majelis yang seperti ini. Oke. Kemudian kisah kakek Nabi. Kenapa jadi kisahnya Syaibatul Hamdi adalah karena uban terpuji. Lalu kenapa bisa digelari Abdul Muttalib? Kita berkisah kakek Nabi bareng. Supaya kita berbeda daripada yang lain. Kalau seandainya kita acak mendengar nama kisah Nabi Muhammad, kali ini kita mendengar kisah kakek Nabi belum? Supaya kita tahu deh. Kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Kenapa digelar Abdul Muttalib? Ya, ini maksudnya budak Muttalib. Kenapa? Karena Abdul Muttalib ini diisi apa? Namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf ini diisi di sana namanya Muttalib. Nah, Muttalib ini hitungannya kan paman daripada Abdul Muttalib. Ketika di satu perjalanan daripada luar Makkah, Abdul Muttalib ini masih halus dan banyak tidak dikenali orang-orang Makkah. Banyak orang-orang Makkah yang belum kenal dengan Abdul Muttalib ini. Kenapa? Karena masih halus. Karena tahu bahwa saya keturunan Abdi Manaf, pemimpin Quraisy. Datanglah ketika itu Abdul Muttalib digandeng oleh paman Sidik Muttalib. Jadi Syaibatul Hamdi ini digandeng oleh kakek beliau Muttalib masuk ke kota Makkah. Dalam keadaan perjalanan kan kalau misalnya pian jalan di Timur Tengah, pian akan dapati rata-rata perjalanan itu isinya debu. Debu kan jarang ada kiri kanan hijau ada. Padahal kan kadang mungkin pian akan temukan jalan kiri kanan itu yang namanya pohon, artinya rata-rata debu. Lalu kemudian si Syaibatul Hamdi ini berjalan muha berdebu saja, baju lusuh saja, karena lagi halus. Misalnya kita membawa anak halus berjalan jauh, pasti muhanya kerada-rada kusam. Nah, dibawalah ini oleh Muttalib paman beliau ke kota Makkah. Saat itu orang kota Makkah belum pinandu dan belum terlalu kenal siapa itu Abdul Muttalib, apalagi tambah muha berdebu. Akhirnya banyak orang-orang Makkah mengatakan, Muttalib itu menukar budak hanyar aja. Disangka budak daripada Muttalib, paman Sidik sekarang. Akhirnya dari situ Abdul Muttalib banyak digelar dengan Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Dan memang Syaibatul Hamdi ini, Abdul Muttalib ini senang dengan gelaran itu. Kenapa? Karena mengingatkan akan kasih sayang pamannya. Makanya saat itu lebih kenal dan identik dengan nama Abdul Muttalib. Tapi kan kadang-kadang kita harus tahu nama Sidik. Siapa nama Sidik? Syaibatul Hamdi. Akan banyak yang kita tahu. Bahkan coba kita runtut ke atas sedikit, ada kakek Nabi namanya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab, Kilab itu artinya apa kan? Kilab itu artinya anjing kan? Masa kalau seandainya ada orang bertakun, siapa nama kakek Nabi ya? Ini Qusay bin Kilab ya. Masa pian tega menyambat ada nama kakek Nabi anjing?
Nauzubillah min dzalik. Sampai pengen tahu, kilab ini bukan nama, kilab ini adalah gelar. Anjing ini bukan sebagai maksudnya nama, maksudnya gelar. Kenapa? Karena kilab ini gemar berburu dengan anjing. Karena di zaman itu sebelum syariat Islam ada, orang saat itu diperbolehkan memelihara anjing, dan anjing ini belum dianggap najis. Nah, salah satunya ketika zaman kilab ini, kakek beliau ini asik berburu dengan anjing, makanya digelari sebagaimana kilab. Artinya orang yang berburu dengan anjing. Masa pian tega menamai kakek Nabi dengan yang berkaitan dengan anjing? Supaya pian tahu nama kakek Nabi kilab itu adalah Hakim. Nah, jadi kalau seandainya pian ditakuni siapa nama kakek Nabi ini kilab ini, tapi lain nama aslinya Hakim. Supaya jangan salah kaprah. Karena masa pian menyambat kakek Nabi berkaitan dengan anjing, kan terpantas ya. Sekalipun memang dikenal sebagaimana seperti itu, cuman lebih baik kita adab dengan Nabi. Amal kita beradab dengan orang tua apa lagi dengan Nabi? Ada. Kan banyak kita kan tahu tentang Nabi Muhammad, apalagi ke atas. Nah, itu baru kakek Nabi. Artinya kita menunjukkan di sini, ulun anak menunjukkan bahwa kadang-kadang kita ini terlalu minim untuk mengenal Nabi Muhammad. Mengaku cinta Nabi Muhammad, mengaku gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal ketika Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, kira-kira siapa yang akan mencintai keluarga Nabi Muhammad atau keluarga kamu? Ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wallahi di hatiku ini keluarga Nabi Muhammad lebih aku cintai bahkan daripada keluarga aku sendiri. Ayo kan? Keluarga Nabi Muhammad lebih aku cintai bahkan lebih daripada keluarga aku sendiri. Itu Abu Bakar Siddiq kan? Apalagi kita? Abu Bakar Siddiq itu memiliki keluarga, masya Allah. Amun kita ini kan keluarga kadang-kadang ada yang jahat, kadang-kadang ada yang sifatnya macam-macam. Lebih utama mencintai keluarga Nabi jelas dibanding mencintai keluarga sendiri. Cuman cintanya keluarga, jangan gara-gara mencintai keluarga Nabi lalu bersaudarah dengan keluarga. Ada itu. Ini kadang-kadang orang salah kaprah hancak gitu. Tujuannya menyalah-nyalahkan mandiran tuh. Anu jangan apa? Hadis Nabi ya khairul biqa'il ardi masajiduha wa abghadul bilad aswaquha. Ujar Nabi, sepaling baik tempat di muka bumi adalah masjid, sepaling buruk tempat adalah pasar. Langsung mendatangi orang di pasar, buah nikah itu buruk berdatangnya. Kadang-kadang itu kan ketujuh salah kaprah kan, mengambil setengah-setengah. Ketujuh kan orang nangka itu. Kan zamannya nih media sosial, mendengar kalau ulama sedikit itu seberapa, dihantuk-hantuk dengan pendapat ulama yang lain. Nanti kita zamannya sudah nangka itu. Nah, supaya pengen tahu inilah kakek Nabi, ini keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi bukan berarti meninggalkan keluarga sendiri, supaya lebih jelas. Kalau baiknya kan di video habis kita letak video bahaya juga. Tapi keluarga Nabi itu pengen tahu bahwa sebanyak kalau nih dari keluarga Nabi yang kita kan kenal. Bahkan ketika orang melihat di media sosial banyak orang ditakuni siapa aja artis K-pop ini tahu ya. Artis-artis Koreanya hafal. Siapa aja artis BTS ya tahu hafal. Tapi ketika ditakuni berapa anak Nabi diam. Anak Nabi ya kok. Ditakuni berapa istri Nabi diam. Nah, artinya kita saat ini memang inilah tujuan maulid ini adalah untuk mengenal Nabi Muhammad. Kalau bukan maulid ini kadang-kadang kita berat untuk datang ke tempat-tempat acara-acara kemana-mana. Tapi ketika ada mendengar maulid Nabi itu sekali setahun aja gitu. Datang, akhirnya ketika kita datang kita dengar tentang cerita Nabi Muhammad. Lalu kemudian kadang-kadang kan kita bingung, ada orang-orang yang mengatakan perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan sesat. Kenapa sesat? Coba perhatikan dari awal datangnya. Yang dibaca apa? Maulid. Maulid tentang apa? Nabi Muhammad. Sampai detik ini kita bahas apa? Nabi Muhammad. Kira-kira mungkin orang yang menceritakan Nabi Muhammad dari awal berkisah tentang Nabi Muhammad Maulid sampai saat ini membahas tentang Nabi Muhammad. Kira-kira tega mengatakan orang itu ahli bid'ah lalu kemudian sesat dan masuk neraka? Ya Pak. Ada sih bahannya. Alhamdulillah kita dijadikan segelintir orang yang mempercayai bahwasanya merayakan kelahiran Nabi Muhammad ada sesuatu yang baik. Ada. Ya Allah. Berapa menit nih? Jam 10 sudah. Jam 10. Yang ini lanjut. Oke, kita akan bahas tentang kelahiran Nabi Muhammad. Memang kelahiran Nabi Muhammad ini berbeda dibanding kelahiran dengan orang-orang sebelumnya dan orang-orang setelahnya. Akan dapati Nabi Muhammad itu berbeda. Bahkan Nabi Isa
Mungkin kisarannya 500 tahun atau lebih, Nabi Isa itu sudah memberikan kabar gembira, ya timbah di ismu Ahmad itu kayak biasa. Akan datang seorang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, maksudnya Muhammad. Bahkan kalau seandainya pian coba buka Injil, kita coba buka Quran, kita coba Injil, pian cari Injil Barnabas. Cuman Injil Barnabas ini mungkin tidak diakui oleh Kristen atau Katolik di Indonesia. Coba biar buka Injil Barnabas. Injil Barnabas itu menceritakan ada Nabi Isa bercerita, maksudnya Yesus bercerita bahwasanya di akhir zaman ada Nabi Muhammad. Di Injil Barnabas, kalau enak buka Injil kan sekali-kali cari Gramedia misalnya, cari Injil, kan salah juga. Kan Bapak juga, asal jangan tumpat ke sebelah, bahaya kan? Untuk baca jangan lupa, untuk baca melihat bagaimana kayak ini lupa. Amun dirasa mampu, karena mampu harus sakit. Ujung-ujung salah-salah kan. Tahu bilang tadi. Nah itu, jadi bahwasanya memang di Injil pun ada di Injil Barnabas dijelaskan bahwasanya Yesus pun menjelaskan kelahiran Nabi Muhammad. Akan datang seorang hamba yang Allah cintai namanya Muhammad. Ya, yang kurang jelas begitu itu. Lahir Nabi Muhammad, kita akan bahas tentang lahir. Sebelum Nabi dilahirkan, Nabi kan dari seorang ayah yang luar biasa tampan dan bertakwa. Ayah Nabi Abdullah ini ya. Abdullah ini tidak pernah menyembah berhala. Berbeda dengan orang-orang di zamannya. Abdullah ini dari awal tidak pernah menyembah berhala. Luar biasa bertakwa. Ada pernah minum minuman keras. Berbeda dengan di sana sedih Abu Lahab. Abu Lahab ini memang dikenal sebagai orang yang ahli miras. Atau minum minuman keras. Abdullah berbeda. Abdullah ini adalah orang yang bertakwa, pemuda yang luar biasa dan luar biasa tampan. Semua orang perempuan di kota Mekah itu ketika mereka menceritakan tentang ketampanan Nabi, ketika ketampanan Abdullah, mereka semua tuh ingin dan berkehendak menjadi istri. Kalau seandainya kita nih melihat misalnya pian ibu-ibu atau siapa ibu-ibu ya, melihat orang tampan, kadang-kadang kita sangat memuji tampan. Amun disuruh jadi bini kadang-kadang pikir dulu, ya kan? Dia melihat orang tampan misalnya di foto misalnya di mana kan. Ketika melihat pian mau tampan jadi bunga saja. Ketika disuruh kawin kan pikir dulu. Tapi ketika Abdullah ini dipuji, Abdullah ini tampan dan segala macam. Ketika orang ditawarin nikah langsung iya men. Saking memang Abdullah ini luar biasa. Ibarat kita ini mendekati sempurna sudah. Kita Abdullah menikah emang di kapan memang diincar para wanita men. Abdullah ketika berumur 17 tahun menikahi seorang wanita yang tidak kalah spesial, wanita yang paling cantik dan wanita yang paling bertakwa di kalangan kaum Quraisy yang bernama Aminah. Saat itu Aminah masih berumur 13 tahun. Tapi jangan sampai biar salah kaprah di sini. 13 tahun orang Arab itu beda kan. Kalau kita di sini 13 tahun masih krecek-krecek kekanak-kanakan. Tahun 13 tahun kita di sini masih kekanak-kanakan kau bersepeda aja. Halus kan nih, ibaratnya tinggal kita menangis. 13 tahun kita di Indonesia, tapi 13 tahun di Arab, 13 tahun di Arab itu bisa sama nanti umur 17 tahun kita di Indo. Kenapa? Karena orang Arab itu biasanya haid aja sudah mulai 9 tahun haid sudah. Itu rata-rata. Karena memang cepat perkembangannya. Kenapa? Karena memang daerah panas, akhirnya cepat juga hormonnya itu tumbuh. Makanya ulun yang umur misalnya ketika ulun Hadramaut berumur misalnya 22 tahun, ada anak Habib masih umur 17, kalah tinggi ulun, kalah gana lawak. Ada ulun 20 tahun kalah umur 17, bahkan ada anak Habib Muhammad guru kami itu umur 15. Kalau misalnya kami batakai, kami segini aja, misalnya kami kawinnya segini, kami ibarat tuh kami setangan gini aja, tinggi banget, maka gak ada lawak. Artinya kita ini karena kalau dibandingkan dengan orang Arab. Nah Abi saat itu 13 tahun, apalagi 13 tahun orang Bahari. Ampunan kita 2000 aja beda, karena kan umur 90-an. Tahun 90 lahir dengan anak yang 2000 beda, sudah bentuk awalnya. Apalagi yang tahun 1000 lebih yang lalu. Nah Amirahnya menikah di umur 13 tahun, menikah dengan Abdullah yang saat itu Abdullah berumur 17 tahun. Saat pernikahan kita akan berbicara tentang cerita sebelum malam pertamanya Abdullah dan Aminah. Ketika pernikahan itu malamnya Abdullah itu keluar dari rumah. Belum malam pertama. Abdullah keluar dari rumah, rupanya banyak perempuan yang mendatangi Abdullah. Salah satunya ada perempuan Yahudi.
Kalau saya pian baca di sirah-sirah itu akan temukan perempuan Yahudi yang datang di istilah mendatangi Abdullah. Wah Abdullah, kalau seandainya pian karena hendak dikawin melulu kan sudah kawin dengan Aminah nih. Kalau misalnya pian jual karena Allah kawin melulu, barang merasai barang. Paham kalau ini maksudnya? Barang merasai barang, cicipi barang dia. Sekadar aja. Supaya apa tujuan orang Yahudi ini, mereka si Binyamin ini melihat nur cahaya yang ada di tubuh Abdullah ini. Dia menyangka dan yakin bahwa anak Abdullah ini, kalau seandainya Abdullah ini adalah ayah Nabi. Karena orang Yahudi itu orang Yahudi itu lebih mengenal Nabi akhir zaman dibanding anak mereka sendiri. Mereka tahu detailnya dan mereka menyangka bahwasanya Abdullah ini adalah ayah Nabi akhir zaman. Makanya perempuan Yahudi itu sampai menawari dia itu. Maka Abdullah terkejut. Ujar Abdullah, apakah kamu tidak mengetahui apa yang Allah haramkan? Kan tahu deh. Apakah kamu tidak tahu apa yang Allah haramkan? Tahu ya perempuan. Kalau itu mungkin aku kira-kira melakukan apa yang Allah haramkan. Akhirnya ditinggalkan Abdullah. Pulang ke rumah. Terjadilah malam pertama. Yang malam pertama itu perpindahan cahaya nur Nabi Muhammad kepada rahimnya Aminah. Esokannya sudah selesai malam pertama. Esokannya Abdullah keluar dari rumah, mendapati wanita Yahudi dari malam. Rupanya wanita Yahudi ini masa bodoh. Kada bodoh lagi sudah. Ujar Abdullah, maka itu tadi malam orang yang luar biasa mengejar-ngejar aku, kenapa? Jadi biasa jalan aku. Ujar perempuan Yahudi tadi, ketahui Abdullah, dari malam aku melihat, aku ini bukan orang yang akan tahu agama. Aku ini tahu yang haram dan aku tahu itu zina itu haram. Tapi aku ini berharap karena aku melihat tadi malam cahaya yang terpancar di wajahmu itu masih ada, dan aku berharap cahaya itu berpindah ke rahimmu. Adapun saat ini Abdullah, aku mendapati cahaya itu sudah hilang. Aku tidak perlu memerlukanmu lagi. Artinya apa? Itu nur Nabi kita Muhammad berpindah kepada Aminah. Perpindahan Abdullah dan Aminah. Perpindahan Nabi Muhammad ke dalam rahim Aminah. Saat Aminah berumur 2 bulan, kandungan 2 bulan, biasanya orang Arab itu mereka berdagang, tapi berdagang ada di sekitar tanah mereka aja. Mereka berdagang ke daerah yang jauh, membawa pernak-pernik khas Mekah dibawa ke daerah yang lain, membawa hasil kain di Mekah dibawa ke negeri yang lain. Maka Abdullah berinisiatif untuk berniaga berdagang saat itu. Pergilah ke Madinah. Kalau seandainya pian tahu di Mekah Madinah itu berapa meter? Macam-macam nih. Lanjutkan ada kira-kira. Tapi sampai subuh kita. Ibu-ibu sudah dengan bagi pas di belakangnya itu. Oke, sedikit lagi bahas. Nabi ketika Abdullah ingin berangkat dari Mekah ke Madinah, karena Abdul Muthalib, ayahnya Abdullah yang tadi kita kisahkan, kakek Nabi ini memiliki mama ibarat datuknya Nabi. Mamanya Abdul Muthalib ini adalah perempuan yang dilahirkan di kota Madinah. Artinya keluarga Abdullah ini banyak di Madinah aja. Maka Abdullah pun berangkat ke Madinah, singgah di sana menemui keluarga-keluarga yang lain. Singgah di Madinah lalu kemudian berangkat berimbayan ke Syam. Kalau seandainya pian tahu di peta itu Mekah bawah, Madinah tengah, Syam paling atas jauh. Ya kita saat ini kenal Palestina, Suriah, itu daerah Syam dulu. Maka Abdullah ini berangkat dari Madinah membawa niaga dagangan itu ke Syam. Orang dulu berdagang tuh kada seminggu boleh. Orang berdagang dulu tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, berbulan-bulan, sampai berbulan-bulan selesai berdagang pulang mereka. Abdullah termasuk dalam rombongan itu ingin pulang ke Madinah. Rupanya tertimpa penyakit di perjalanan. Dibawa ke Madinah dan akhirnya wafat di Madinah. Mudah-mudahan kita berrezeki dengan ziarah ke Mekah Madinah berada. Ketika pian ziarah ke Madinah, lalu pertanyaannya kan ayah Nabi makamnya di Madinah, tapi di mana makamnya? Makam ayah Nabi itu saat ini setelah perluasan Masjid Nabawi, maka makam ayah Nabi itu dipindahkan ke Baki. Di mana di Baki? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena diimbaikan dengan jenazah-jenazah yang lain. Karena dulu Abdullah ini makamnya ada di sekitar Masjid Nabawi. Setelah ada perluasan Masjid Nabawi, kuburan di sekitar Masjid Nabawi dibongkar. Jenazah-jenazahnya dipindahkan ke Baki. Nah, di mana Abdullah itu kita kada tahu, intinya di Baki. Nah, jadi makam ayah Nabi adalah di Baki. Di mana? Wallahu a'lam, kita kada tahu.
Lalu kemudian meninggallah ayah Nabi di Madinah. Saat itu Nabi masih berumur di dalam kandungan 2 bulan. Oke, langsung kita cerita kelahiran Nabi supaya mempercepat waktu. Lahirlah Nabi Muhammad, yang mana lahir ini ketika Nabi lahir di hari itu tidak ada seorang pun wanita yang hamil dan melahirkan kecuali lahir itu semua anak laki-laki. Kenapa? Karena memang di zaman itu anak perempuan itu dianggap suatu aib. Di zaman itu kan, sebelum Islam datang dan mengangkat derajat wanita. Di zaman itu perempuan melahirkan perempuan itu adalah aib, artinya menyusahi aja. Di zaman itu, maka ketika mereka melahirkan anak laki-laki, mereka itu adalah menganggap itu karunia. Maka ajaibnya di zaman itu, yang perempuan itu ketika lahir dikubur hidup-hidup, ketika Nabi dilahirkan hari itu semua orang di belahan bumi manapun, semua mereka melahirkan anak laki-laki. Karena percaya datangi 1400 tahun yang lalu, cari impian di sama Nabi, kalau ada manusia. Datangi takut nih anak pian yang bayaran Nabi lahir laki-laki lah. Mungkin percaya aja. Jadi ketika Nabi dilahirkan, orang yang sama-sama dilahirkan dengan waktu Nabi dilahirkan hari yang sama, maka semua dilahirkan dalam keadaan laki-laki. Bahkan di dalam kitab sirah kami temukan ada cerita seorang wanita yang bercerita bahwa dia menyangka anaknya memang sudah perempuan awalnya. Tapi ketika melahirkan rupanya anaknya laki-laki. Berkat apa? Berkat sama-sama harinya dengan hari yang dilahirkan Nabi Muhammad. Ini adalah karunia yang Allah berikan. Lalu kemudian ini kalau kita perhatikan kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad berbeda dengan kelahiran manusia yang lain. Kalau kita lahir luar biasa uyuh. Ibu-ibu yang melahirkan anak tahu ya uyuhnya luar sakitnya. Aminah ini berbeda. Bahkan ketika lahir Nabi Muhammad, Aminah itu tidak merasakan sakit yang berlebih. Kalau kita asik sampai ke tangis-tangis keluar dari mata, Aminah itu ada. Bahkan ketika awal hamil itu, Aminah itu bahkan tidak sadar beliau hamil. Kalau kita kan jangankan sebulan, seminggu ada janin di dalam kandungan, seminggu batu memual-mual deh. Awal keluar bolak-balik saya udah luar biasa keram lah baru. Artinya repot nih. Ketika Aminah dibandingkan Aminah itu ketika mengandung Nabi, bahkan Aminah tidak sadar beliau hamil. Kapan beliau sadar? Ketika beliau ke mimpi, yang mana mimpi ini ada sosok yang bercahaya yang memberitahukan Aminah bahwa Aminah sedang hamil. Dari situ akhirnya Aminah sadar. Kalau pada itu mungkin Aminah kan sadar karena sakingnya ringan Nabi Muhammad ini. Saking ringannya Nabi Muhammad di dalam kandungan. Lahir Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad kapan? 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena dulu orang penahunan karena pakai tanggal, karena pakai angka. Orang Arab itu dulu mereka tidak menanggal, tidak memiliki angka tahun spesifik. Mereka cuma menamai tahun dengan apa yang terjadi dan viral di tahun itu. Contohnya ada salah satu Amul Sail atau Amul Sail Alim adalah tahun banjir bandang, di mana Makkah saat itu ditimpa banjir bandang. Maka tahun itu dinamakan dengan Amul Sail Alim, tahun banjir dan bandang. Lalu kemudian ada ketika Nabi dilahirkan itu tahun itu pas berbarengan ketika Abraham membawa pasukan gajah. Kita tahu ceritanya sudah pas dikisahkan itu sampai berapa kita tontonnya. Ya kita pengen tahu sudah cerita Abraham juga. Pas tahun itu terjadi kejadian itu maka dinamai tahun itu dengan tahun gajah. Nah itu orang-orang Arab dulu sebelum pemerintahan Sayyidina Umar itu belum ada tanggal hijriah. Mereka menamai tahun itu dengan nama-nama yang viral di zaman itu. Anggap kalau saat ini tahun ini nggak yang viral tahun ini. Misalnya apa? Pelan-pelan Pasupir misalnya. Kan tahun ini kalau misalnya kan yang viral sekarang itu kan ada pelan-pelan Pasupir ya. Maka bisa kita namai tahun ini dengan tahun pelan-pelan Pasupir. Itu kalau saat ini belum hari. Sampai di pemerintahan Sayyidina Umar sudah ditetapkan ada tahun Hijriah. Nah, inilah 1400 Hijriah. Sebelum itu dikenal dengan tahun namanya. Nah Nabi dilahirkan tahun gajah. Artinya kita tahu Nabi lahir tahun tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Hari apa? Hari Senin tahu juga. Tapi banyak orang tahu kira-kira jam berapa Nabi lahir. Nah tadi yang lagi kita bertanya. Jam berapa Nabi dilahirkan? Nabi dilahirkan waktunya menjelang subuh. Loh jam berapa? Ada tahu. Karena di zaman itu belum ada jam. Jadi kapan kan Nabi dilahirkan menjelang subuh? Nah, ini ada kepanakan kan? Banyak lah. Ini anak Tuhan kan? Kepanakan halus aja. Kan ada orang kamu jadi jangan tulis dengan kepanakan. Ayo, nyimak lagi, nyimak.
Atau mendengar kan kira-kira kekanakan di luar. Kekanakan di luar dengar kalau misalnya ada yang mengingati ini, yang bisa jawab pertanyaan ini nih. Kami ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad, yang bisa menjawab kami berikan hadiah di akhir. Mendengar tuh. Jadi kekanakan siap-siap. Nah, langsung masukkan. Ya, ayo. Maju. Yang bisa jawab nih, kami menceritakan tentang Nabi Muhammad, yang bisa jawab kami berikan hadiah. Ayo simak video aja. Nah, langsung masukkan berdah tangan hati. Oke. Kita ulangi sedikit, tadi Nabi dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, jam berapa? Sebelum subuh. Nih hati buat anak-anak. Nabi dilahirkan sebelum subuh. Oke. Ketika Nabi dilahirkan, memang Nabi ini luar biasa. Ketika dilahirkan, bahkan di dalam kitab Sirah Al-Halabiyah diceritakan bahwasanya para bidadari semua meminta izin kepada Allah untuk turun ketika itu. Dan itu menjadi momentum pertama dan terakhir bidadari turun ke bumi. Jadi amun kisah Jakarta itu kalau sudah terima kisah itu bidadari yang Jakarta yang mengambil selendang bidadari, ya betul kan? Bidadari berarti bidadari yang dikisahkan kita ini bidadari surga yang mereka turun pertama dan terakhir ketika Nabi dilahirkan. Nabi dilahirkan, yang mana semua bidadari turun melihat kelahiran Nabi kita Muhammad. Nabi dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kapan waktunya? Sebelum subuh atau menjelang subuh. Lalu kemudian Nabi dilahirkan. Yang mana Nabi itu dilahirkan maktunan maktu as-surah, dalam keadaan sudah disunat. Namun kita kan abul kanak disunat. Umur kayak ini, umur kekanak nih abul kanak takutkan disunat. Nabi dari lahir sudah disunat. Lalu kemudian maktu as-surah, tali pusar itu sudah terputus. Lalu kemudian ujar di dalam kitab itu makhulan makhlul ain. Dalam keadaan Nabi itu mata seakan-akan bercelak. Artinya bumas nih. Orang Arab itu ya, kalau bercelak, orang Arab itu tajam matanya. Kalau buahnya itu bercelak, tambah cantik dan tambah tampan. Nah itu juga Nabi itu belum kadang ujung-ujungnya celak, cuma seakan-akan bercelak. Artinya apa? Menambah ketampanan Nabi yang masih kecil saat itu. Bahkan Nabi keluar saja dalam keadaan bersujud, maksudnya tunduk kepada. Dalam keadaan Nabi itu lahir dalam keadaan tidak ada berbarengan dengan darah. Kalau kita kan asik-asik membersih darah karena hanya lahir, tapi Nabi bersih daripada darah. Lahirlah Nabi Muhammad. Dan kemudian kita mengetahui pertama kali menyusui Nabi adalah ibunda beliau Aminah. Ini pertama kali menyusui Nabi, ibunda beliau sendiri Aminah. Lalu kemudian ketika itu Nabi diserahkan sebelum ke Halimah disusui. Nabi pertama kali setelah kepada ibunda beliau disusui oleh Suwaibah. Suwaibah siapa? Suwaibah ini adalah budaknya Abraham. Yang mana Ibnu Abbas pernah bercerita di dalam hadis, beliau bercerita di dalam asar, di dalam sunnah bahwasanya diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas ini pernah bercerita ke mimpi Abu Lahab ini disiksa. Abu Lahab ini kan adalah seorang yang disiksa di neraka. Disiksa di neraka, tapi ketika hari Senin Abu Lahab ini diringankan azabnya. Kenapa? Karena pernah bahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad. Nah salah satu itu Abu Lahab ini kan sanaknya Abdullah ayah Nabi, kan saudaranya kan Abu Lahab kakaknya. Abu Lahab ini kakaknya Abdullah, sekalipun sifatnya jauh beda, tapi kan notabene kakak. Nabi yang sejahat-jahat orang-orang yang berjudi, sejahat-jahat orang berzina, sejahat-jahat orang suah membunuh, mereka tuh pasti sayang lawan saraknya. Perhatikan Nabi, sayang lawan saudaranya. Nah Abu Lahab tuh kayak itu juga, sejahat-jahat Abdullah sayang Abdullah, sejahat-jahat Abu Lahab, sejahat-jahat Abu Lahab sayang juga Abdullah. Apalagi Abdullah ini meninggal saat masih anaknya ini masih dalam kandungan, kasihan dengan anaknya nih Nabi Muhammad. Makanya ketika lahir Nabi Muhammad, salah satu orang yang paling bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah Abu Lahab nih. Kenapa? Karena melihat saudaranya ini memiliki keturunan. Alhamdulillah saudara ini masih memiliki keturunan, artinya kata putus nasabnya. Nah Abu Lahab ini adalah orang yang paling gembira dengan kelahiran Muhammad. Saking gembiranya Abu Lahab ini memiliki budak Suwaibah. Suwaibah ini dijanjikan oleh Suwaibah, kalau ikam menyusui keponakan Nabi Muhammad ini, kalau ikam susui Muhammad ini aku merdekakan dia. Akhirnya Suwaibah susui Nabi Muhammad dan akhirnya dimerdekakan oleh Abu Lahab. Tapi jangan sampai kita salah cerita di sini. Mentang-mentang kita mendengar Suwaibah menyusui Nabi, lalu ketika ditanya siapa ibu yang menyusui Nabi atau siapa ibu susuan Nabi, jangan pian jawab Suwaibah.
Karena Suwaibah ini cuma sekadar menyusui dan kadang jadi ibu susuan. Syarat seseorang itu menjadi ibu susuan adalah seseorang itu ibu-ibu atau perempuan menyusui anak orang lain sebanyak 5 kali kenyang. Ibarat pertama kali menyusui sampai anaknya mau sudah ambil seorang minum susu, anak haus nak minum kan sampai 5 kali nangka itu. 5 kali nangka itu baru dianggap pian sebagai ibu susuan. Artinya kalau seandainya pian diisi anak perempuan, maka anak perempuan ini tidak boleh menikah dengan anak yang pernah pian susui. Kan maksudnya? Nah, jadi Suwaibah ini belum bisa dikatakan menjadi ibu susuan. Kenapa? Karena cuma sekali atau 2 kali menyusui Nabi, belum sampai 5 kali susuan. Lalu Suwaibah menyusui Nabi. Merdeka Suwaibah. Minum dulu. Setengah jam sudah. Agak rasa. Lanjutkan kira-kira. Nah, sudah aja. Ini sudah. 10 menit lagi. Tepat sampai 30. Ujung-ujung 30 sampai jam 12 kita. Karena gue juga menerangkan ke Nabi Muhammad ini. Baik kita berawas-awas menceritakan tentang Nabi Muhammad daripada berulang-ulang mengisahkan tentang artis-artis yang ada jelas gitu. Lalu kemudian ketika itu Nabi Muhammad berumur 2 bulan, bayi yang masih berumur 2 bulan. Akhirnya bayi yang berumur 2 bulan ini Nabi Muhammad yang masih berumur 2 bulan, kekanakan hari Nabi masih berumur bayi 2 bulan. Ketika Nabi masih berumur 2 bulan dirawat oleh Halimah Sa'diyah untuk dirawat dan disusui di kampung Bani Sa'ad. Selama berapa tahun? Awalnya 2 tahun sampai Nabi disapih harusnya dikembalikan. Selesai disapih 2 tahun harusnya dikembalikan ke kota Mekah. Harusnya enggak itu. Cuman ketika itu karena Halimah melihat keberkahan yang ada pada diri Nabi, yang mana orang di kampung itu panen sekali setahun, Halimah ini 2 kali setahun kan. Artinya berkah ketika merawat Nabi. Maka ketika 2 tahun suami Halimah ini minta izin lagi ke Aminah supaya Nabi Muhammad bersama mereka tetap. Akhirnya Aminah mengizinkan dengan berat hati. Diizinkanlah Nabi Muhammad bersama Halimah dan suami beliau di kampung Bani Sa'ad. Sampai berapa? Sampai umur 4 tahun. Sampai umur 4 tahun ketika Nabi bermain di lapangan bersama anak-anak yang seumuran, rupanya datang 2 malaikat yang membelah dada Nabi. Ya, kejadian pembelahan dada Nabi ini. Yang dada Nabi dibersihkan dengan air Zam-Zam itu. Anak-anak yang seumuran beliau itu langsung kabur. Kenapa? Karena mereka melihat itu 2 malaikat yang datang. Mereka kabur mendatangi Halimah dan menceritakan perihal itu. Halimah mendengar itu langsung luar biasa abut dan panik, langsung datang mendatangi Nabi di lapangan itu. Didatangi Nabi ke lapangan itu, rupanya Nabi dalam keadaan sudah duduk bersandar dan mengabucan. Ditanyakan Halimah apa yang terjadi, diceritakan Nabi Muhammad dari awal sampai habis. Akhirnya di situ Halimah pun takut dengan keadaan Nabi. Akhirnya Halimah pun mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunda beliau Aminah. Disitulah Nabi pertama kali dirawat oleh ibunda beliau kembali. Saat Nabi berumur 4 tahun. Karena kan diingati Nabi dikembalikan daripada Halimah kepada ibunda beliau berumur 4 tahun. Ingat ini. Setelah itu dirawat oleh ibunda beliau. Kalau saking panjang-panjang sampai sini aja, akhirnya beliau dirawat oleh ibunda beliau yang sampai 6 tahun dan akhirnya ibunda beliau itu wafat juga. Ya kalau seandainya kita kisahkan panjang, jadi intinya kita tahu bahwa memang Nabi ini lahir bukan sembarang orang yang dilahirkan. Nah, artinya kita tahu sih Nabi Muhammad itu memang dari lahir pun sudah luar biasa. Amun kita ini kita mendatangi bidadari, amun Nabi ini didatangi bidadari. Nah, mudah-mudahan kita nang lakiannya mendapatkan bidadari berdatang. Amin. Masa muka ibu di belakang. Alhamdulillah, jadi intinya mudah-mudahan kita berataan sebagaimana kita berkumpul di dunia merayakan kelahiran Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat. Sedikit pertanyaan untuk anak-anak. Anak-anak ingat itu. Kakek Nabi tadi Abdul Muthalib, siapa nama Abdul Muthalib tadi? Syaibatul Hamdi. Lalu kemudian Syaibatul Hamdi, ingati, kakek Nabi Abdul Muthalib itu adalah namanya Syaibatul Hamdi. Nenek Nabi, siapa nama nenek Nabi Muhammad adalah Fatimah. Ingati betul. Lalu kemudian kapan Nabi dilahirkan? Tadi sudah kita jelaskan. Lalu kemudian kapan ayah Nabi wafat? Abdullah, yaitu saat Nabi berumur dalam kandungan 2 bulan. Ingat 7 bujur.